Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidul mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para kiai, para asatidz, wabil khusus yang sangat saya hormati guru kita bersama Bapak Kiai Haji Musa Saifullah, juga hadir Kiai Haji Hashim Adnan. Kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati Akinal Kabir Bapak Ustadz Saidi, Bapak Menteri Nana Abdul Hakim selaku pengatur waktu dan penata acara, bapak-bapak, para asatidz, para guru yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya pada semuanya. Bapak-bapak hadirin jamaah tahlil wa ta'lim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang saya hormati keluarga besar Sohibul Musibah Bapak Ustadz Subur sekeluarga, kita doakan mudah-mudahan almarhum diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dan ruhnya ditempatkan di surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat iman dan Islam, nikmat sehat badan, juga nikmat panjang umur. Karena nikmat panjang umur itu adalah merupakan salah satu nikmat pokok. Walaupun kita punya duit banyak, mobil mewah, harta berlimpah, rumah megah, kalau umurnya kagak ada, kira-kira mau apa kagak? Kagak. Sebab buat apa mobil bagus nanti orang lain yang numpakin, bilik bagus orang lain yang numpakin juga, rumah gedong orang lain yang nempatin. Makanya nikmat panjang umur itu adalah merupakan salah satu nikmat besar yang menjadi pokok bagi kita makhluk yang bernyawa. Salawat dan salam sama-sama kita bacakan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah seorang manusia yang diutus oleh Allah untuk menegakkan kebenaran dan menghancurkan segala bentuk kebatilan. Bapak dan saudara jamaah yang dimuliakan oleh Allah, juga ibu-ibu kagak ketinggalan yang saya hormati, sebab kalau ibu-ibu kagak dihormati ntar bungkus berkatnya kagak dibagi kita. Mari sama-sama kita lanjutkan pengajian kita. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Wa fil khabari ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha. Dalam satu hadis diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, Sayyidatina Aisyah. Sebab kalau saya panggil Siti Aisyah takut ada yang protes. Sebab ini kita dimasukin di YouTube nih. Biasanya protesnya apa? Dalam bahasa Arab kagak ada Siti, makanya disebut Sayyidatina Aisyah. Dalam suatu
hadis yang diriwayatkan oleh Siti lagi baik. Ya orang kita orang sini biasa manggilnya Siti. Sayyidatina Aisyah berkata, qalat kuntu qaidatan mutarabbiatan fil bait. Pada suatu waktu Siti Aisyah sedang duduk bersimpuh di dalam rumahnya. Ketika Siti Aisyah sedang duduk di dalam rumahnya, iddakhala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba datang dan masuklah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasalima alaya, maka Rasulullah uluk salam kepadaku. Kata siapa? Kata Sayyidatina Aisyah. Ketika Siti Aisyah lagi duduk, datang Rasulullah terus uluk salam, assalamualaikum. Itu kebiasaan Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah dari mana-mana datang ke rumah uluk salam, kagak kayak kita. Kita mah kagak biasa kapan pulang tahlil selonong kayak kita. Sekali kita uluk salam, assalamualaikum. Ini kita buka pintu setor tengah mendi. Salah baik kita mengkapan dia. Kenapa? Karena tidak dibiasakan. Kalau kita mencontoh akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk ke dalam rumah uluk salam. Akhirnya setelah Rasulullah uluk salam kepada Siti Aisyah, fa'aradtu an aquma lahu kama kanat adati inda duhulihi. Sayyidatina Aisyah bermaksud mau berdiri, bangun, tangilah. Itu kebiasaan Siti Aisyah ketika Rasulullah datang. Siti Aisyah tuh ngadeg. Kenapa Siti Aisyah itu ngadeg? Karena menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi. Kalau bini kita begitu kagak? Kita datang kira-kira berdiri apa kalau lagi duduk udah lihat, karena didikan kita kan pimpinan keluarga itu kita. Makanya biasakan mencontoh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Siti Aisyah, Siti lagi udah kagak apa-apa dah. Yang depan udah tadi ngomong Sayyidatina ya. Siti Aisyah ketika akan berdiri dilarang oleh baginda Rasulullah. Faqala, maka berkata alaihi salatu wasallam sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Rasulullah? Uqudi makanaki, maka nak laki antakumi ya ummal mukminin. Kalau bahasa kitanya gini, kira-kira manggilnya apa ya? Sah? Kagak mungkin Rasulullah manggil bininya sebutannya bombongan namanya Aisyah, panggilnya sah kagak. Manggilnya Umairah, panggilan kesayangan, kagak kayak kita mah kapan mentang-mentang bini jenong manggilnya si jenong. Itu kita. Kalau Rasulullah mah beda. Rasulullah manggil istrinya dengan panggilan kesayangan. Apa? Umairah, artinya wanita yang cantik, bibinya kemerahan. Iya, kalau Rasul mah bininya cakep, kulitnya putih, kemerahan. Kalau bini kita hitam, ya panggil aja si hitam. Ya kata Rasulullah, "Uqudi makanaki, makanalaki antakumi ya umal mukminin." Wis dodok aja tangi. Ya umal mukminin, wahai biangnya para perempuan mukmin. Bahasa ini wis menang be dodok wis baru sangat lah. Tiba-tiba Rasulullah melarang Sayyidatina Aisyah untuk berdiri. Kemudian ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, duduklah Rasulullah di samping
Sayyidatina Aisyah bahwa doa roksahu ala hijri, maka Rasulullah meletakkan kepalanya di atas pangkuan Siti Aisyah. Berarti mesra Rasulullah waktu ya tiduran di pangkuan Sayyidatina Aisyah. Panama mustalqiyan ala topahu. Terus Rasulullah tidur apa tuh kalau telentang gitu namanya? Belumah. Telentang, belumah. Di bagian dua ini bahu Rasulullah telentang begitu tuh ya. Palanya ditaruh di pangkuan Sayyidatina Aisyah. Tidur, palanya ditaruh di pangkuan Sayyidatina Aisyah. Kemudian setelah Rasulullah tiduran, faja'altu atlubu saibatan fi lihyatihi, maka Sayyidatina Aisyah nyari uban Rasulullah. Dicari uban Rasulullah fi lihyatihi, yang berada di janggut Rasulullah. Janggutnya apa nih? Jenggot namanya, berarti apa? Yang uban di janggut namanya jenggot berarti. Rasulullah tiduran di pangku sama Siti Aisyah. Terus Siti Aisyahnya nih nyari uban yang ada di jenggot Rasulullah, diperiksa. Setelah dicari oleh Siti Aisyah, faro'aitu biha tis'a asyarata sya'rotan. Siti Aisyah menemukan ada tis'a itu 9, asyara itu 10. 9 sama 10. Jadi berapa tuh? 19. Bahasa Arab begitu. Kalau bahasa Arab tuh gitu. 9, 10. Jadi berapa? Makanya dulu ada orang lokal punya bebek, ditanya ada berapa bebeknya? 5 sama 20. Maksudnya berapa? 25. Kalau bahasa Arab emang begitu. Dicari sama Siti Aisyah uban Rasulullah yang ada di jenggot, ketemu ada 19. Karena Rasulullah mah jenggotnya tebel. Maaf ya, jenggotnya jarang ini. Iya. Kita mah jenggot 19 semuanya. Ya kan? 19 jenggot kita semua itu. Kalau Rasulullah mah jenggotnya tebel, dicari sama Siti Aisyah ketemu ada 19. Lah iya, taruhlah model kayak pun iya. Dari kita mah jenggot emang sekabeh yang semua no. Ane sih cuma sama dong jenggot itu. Dikerok, di Firdaus, dikemiri, yang mana juga tetap baik. Ali Rasulullah mah jenggotnya kandel. Nah setelah melihat ada jenggot, ada uban di jenggot Rasulullah yang berjumlah ada 19. Akhirnya berpikir Siti Aisyah. Berkatalah Siti Aisyah dalam hati bahwa baginda Nabi akan keluar dari alam dunia ini. Artinya tidak lama lagi Rasulullah akan meninggalkan dunia ini. Kenapa? Karena jenggot itu yang ada ubannya tadi tanda-tanda bahwa orang itu udah tua. Kadang ada yang usianya muda ubanan, tapi paling kagak sebagai umum, secara umum itu kalau uban tandanya orang itu udah tua. Ya kira-kira kalau kayak matahari mah udah deket-deket asar dah, deket-deket mau maghrib gitu, tandanya uban. Akhirnya Siti Aisyah berpikir bahwa Rasulullah tidak lama lagi akan meninggalkan dunia. Sebelum wafatnya Siti Aisyah, artinya Rasulullah akan wafat lebih dulu, itu yang ada dalam pikiran Siti Aisyah. Nah, patab ko al ummatu bila nabiyin, maka Siti Aisyah berpikir
tersisalah umat nanti tanpa nabi, karena baginda Rasulullah sebagai nabi terakhir akan meninggalkan dunia ini. Itu yang ada dalam pikiran Sayyidatina Aisyah. Hatta salah dam'u aini, sehingga netes bercucuran dam'u ainihi, apa air mata Sayyidatina Aisyah. Karena ingat, ya Allah, ini Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, rasul terakhir. Uban udah pada tumbuh, di jenggot ada 19, berarti Rasulullah ini udah tua. Ini suatu tanda bahwa Rasulullah akan wafat sebelum Siti Aisyah. Ingat begitu, ingat bahwa umat ini akan ditinggalkan oleh nabinya. Netes air mata Sayyidatina Aisyah, netes. Jadi lamun netes itu bahasa kita apa? Ya netes. Ya, netes ala khodi. Ala khodi itu di pipi saya, kata Siti Aisyah. Wa taqattara minhu ala wajhihi, kemudian air mata itu netes jatuhlah ke pipi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Siti Aisyah sedih, air matanya netes jatuh ke pipi baginda Rasulullah. Pantabaha min naumihi, sampai bangun itu Rasulullah min naumihi, dari tidurnya. Karena ketetesan air mata Sayyidatina Aisyah, Rasulullah bangun. Setelah Rasulullah bangun, faqala alaihi salam, berkatalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Rasul? Malladzi abkaki ya ummal mukminin. Jadi kalau bahasa kitanya mah, wahai istriku, apa yang membuat kamu menangis? Apa yang membuat kamu bersedih? Akhirnya Siti Aisyah menceritakan apa yang baru dia alami dan dia lihat, yaitu melihat jenggot Rasulullah udah pada putih. Itu yang membuat dia nangis. Summa qala alaihi salam, bertanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ayu halin asadu alal mayit. Bahasa kitanya mah, emang kenapa kamu menangis? Apa emangnya yang paling menyakitkan bagi si mayit? Ini pertanyaan Rasulullah kepada Sayyidatina Aisyah. Jadi bertanya, apa menurut pendapatmu yang paling menyakitkan terhadap mayit? Tuh, kalau dalam kita ditanya begitu, kira-kira jawabnya apa? Ini pertanyaan Rasulullah kepada Sayyidatina Aisyah. Apa kira-kira yang paling sakit atau yang paling menyakitkan terhadap mayit? Maka dijawab oleh Sayyidatina Aisyah. Beliau berkata, tidak ada yang lebih sakit bagi mayit ketika keluarnya ruh dari dalam tubuh, kemudian meninggalkan rumah, yahzanu auladuhu khalfahu, kemudian anak dan keluarganya bersedih, wa walidahu, orang tuanya, kemudian juga ibunya. Kalau misalnya anaknya, bapaknya yang meninggal, berarti dia panggil, aduh bapak, gitu bahasa kita mah. Kalau misalnya orang tua yang meninggalnya anak, berarti dia sebut aduh tong, bahasa. Enggak beda kejadian-kejadian di kita. Kejadian di kita seperti apa? Seperti itu yang digambarkan oleh Sayyidatina Aisyah. Faqala alaihi salam, maka berkatalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hada sadidun pama asadu minhu. Wahai istriku, itu sangat luar biasa, tetapi apa yang lebih sangat daripada itu? Itu udah sakit, apa yang lebih sakit daripada itu? Artinya masih ada lagi
yang lebih menyakitkan daripada keluarnya ruh dari dalam tubuh meninggalkan rumah. Kemudian Sayyidatina Aisyah berkata, yang lebih menyakitkan lagi adalah ketika mayit itu diletakkan di dalam kubur, wa yumsad turab alaih, dan diuruk, ditutup dengan debu, dengan tanah. Wa yarji'u anhu aqriba'uhu wa auladuhu wa ahiba'uhu, kemudian orang-orang terdekat, keluarganya, saudaranya, anaknya meninggalkan dia. Itulah yang paling menyakitkan, mayit berada di dalam kubur sendirian. Ini jawab siapa? Jawab Sayyidatina Aisyah atas pertanyaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah belum berhenti bertanya. Rasulullah berkata, ya ummal mukminin, ma asyadu minhu, apalagi yang lebih menyakitkan daripada itu? Kemudian Sayyidatina Aisyah berkata, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Rasul, Allah dan Rasulnya lah yang maha tahu, yang lebih mengetahui. Itu ucapan Sayyidatina Aisyah. Kemudian dijawab oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, inna asyadda halatin alal mayit inna yadkhulu alaihil ghasil fi darihi. Aisyah, kalau kamu pengen tahu yang paling menyakitkan dari yang sakit, yang lebih pedih daripada yang pedih bagi mayit adalah ketika orang yang akan memandikannya datang masuk ke rumahnya. Itu yang paling menyakitkan, ketika mayit akan dimandikan. Itu yang paling menyakitkan. Kata siapa? Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fayahruja khotimah sabab, cincin-cincin kegagahannya dicopotin. Kalau punya cincin kecubungnya dicopot. Punya gula sapir dicopot. Punya duri bulan dicopot. Kalau perempuan punya cincin lamaran, cincin mas kawin dicopot. Semuanya dicopot. Terus wayang ji'u komisol arus, dicopot pakaian-pakaian kebesarannya, pakaian-pakaian yang bagus, pakaian yang cakep, min badanihi. Wayang ji'u amamatal masyayikh wal fuqaha, kalau dia seorang kiai pakai sorban-sorbannya dicopot. Sorban kebesaran, pakaian kebesaran, cincin kegagahan, punya jimatnya dicopot semua. Tujuannya apa? Lihat silahu. Apa indah dalika, pada saat itu tunadi ruhuhu hina taroh uryangan. Ketika mayit itu, ketika ruhnya melihat jasadnya telanjang, mayit itu ngejerit. Yang tadinya gagah berpakaian bagus, begitu dicopot semua, dia menyaksikan jasadnya dalam keadaan telanjang, menjerit. Jeritan itu tidak ada yang bisa mendengar. Jeritan itu didengar oleh seluruh makhluk, kecuali ada dua yang tidak mendengar. Siapa? Yaitu kelompok manusia dan jin. Jin dan manusia yang tidak mendengar. Seluruh binatang yang lain mendengar. Kenapa orang dimandikan itu digambarkan oleh Rasulullah sakitnya luar biasa, lebih sakit daripada yang sakit? Karena dicabut nyawa itu sakit. Jadi bekas dicabut nyawa, kalau kita mandiin makanya kagak boleh terlalu ditekan, kagak boleh ngegosoknya terlalu kenceng. Kenapa? Karena gambaran sakitnya dicabut nyawa itu tidak kurang dari 300 kali sabetan pedang. Disabet pakai pedang 300 kali, itu kagak kurang dari itu gambaran sakitnya dicabut nyawa. Atau ada di riwayat lain yang digambarkan dalam tubuh kita ini dipenuhi dengan duri.
kayak duri buset kah, terus dicabut dirok-rok. Nah, sakit yang sangat luar biasa. Abek itu pada erem, makanya lamun ngadusi aja kenceng-kenceng ngegosoknya. Wes kita ora terbaca lagu kalimatnya mah tetap, tapi keterangan saking kalimat ya. Ora oleh nganggo banyu sing panas terlalu dingin, ora oleh nyentret terlalu kenceng ke, ora oleh kejerit ikut rohe tega amat sih lagi konon. Kenapa? Karena memar abek luka lara dicabut nyawa. Itu sakit sing sangat luar biasa. Makanya lamun nganu si mayit iku mumpung masih lemes, masih lentur, aja nongoni tekan kaku, ikan nongoni mayit mati ne maghrib diadusin ke sohor lah kaku, wis tangannya orang bisa digerakkan, dibetot-betot kaku, keluar cepat ngambil dinikah, cepat aja biar gede ngelawan dasirakin, dinikah. Ya kenapa? Karena wis aku, makanya lamun bisa mayit itu aja diadusi banyu panas, aja banyu terlalu dingin, aja senter terlalu kenceng perlahan, dan aja nonggoni kaku. Kenapa? Karena itu sing laran yang sangat luar biasa. Uang abek luka ye, abek 300 sabutan pedang, gambaran Rasulullah. Amun mokonon kita kudu primen perlahan dengan penuh kasih sayang kayak uang tua ngadusi anaknya sing masih bebaik. Bapak, jamaah dan saudara-saudara, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Adanallah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.